Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar, Melkias Markus Mekeng, mendesak pemangkasan anggaran pendidikan kedinasan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR Kamis 3 Juli 2025. Melki menyampaikan anggaran pendidikan kedinasan mencapai 104,5 triliun per tahun atau 39% dari total anggaran pendidikan di APBN. Jumlah tersebut dinikmati oleh 13.000 siswa. Sementara itu, anggaran untuk 62 juta siswa di pendidikan formal hanya 91,2 triliun. Nah, sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati? Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah, itu 33,5 triliun. Pendidikan tinggi 57,7 triliun. Totalnya 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu 91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa dari SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan kedinasan 104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran 100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi, itu pendidikan yang berkeadilan. Melki mengungkapkan kesenjangan anggaran tersebut tidak seimbang dengan sasaran penerima. Ia mengingatkan tantangan bonus demografi dan masih terjadinya kesenjangan akses pendidikan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Melki juga menyoroti kondisi sekolah yang belum merata, guru dengan gaji terlambat, dan fasilitas terbatas di daerah terpencil. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pernyataan tersebut dengan menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo. Untuk Pak Melki, terima kasih Bapak atas tadi yang sangat menyentuh saya. Saya rasa kalau kita bicara tentang kebutuhan dan terutama kualitas dari pendidikan, tadi berbagai kerusakan atau situasi kondisi dari sekolah-sekolah yang masih sangat tidak memadai, itu juga menjadi concern dari Bapak Presiden. Jadi waktu saya pertama kali menjadi Menteri Keuangan di Bapak Prabowo, pertanyaan beliau berapa anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Dan saya sampaikan kepada beliau ada yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah, ada yang melalui Menteri PUPR, ada yang dari Kementerian Agama langsung. Kemudian instruksi Bapak Presiden adalah karena beliau juga melihat tadi kalau Pak Kamrud menyampaikan, beliau mungkin Bapak dan Ibu sekalian lihat beberapa kali Pak Presiden menggunakan contoh ada sekolah yang dekat Hambalang yang beliau lihat ternyata sudah diperbaiki tapi tidak terdeliver dengan baik. Ada faktor kapasitas, ada faktor tata kelola. Sehingga kemudian Presiden memutuskan untuk seluruh dana rehabilitasi sekolah itu kemudian di-centralize agar kita bisa melihat secara langsung dan memonitor kemajuan berapa target sekolahnya dan bagaimana mereka akan diperbaiki.